Selamat sore. Perkenalkan, saya Jovanya Nenggi Wulan Azhari sebagai anggota dari kelompok 5. Izin untuk mengadakan interview terkait beberapa pertanyaan mengenai wawasan dunia Kristen. Sebelum itu, saya perkenalkan untuk teman-teman saya memperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Florentasya dari S1 Farmasi Angkatan 22. Dan perkenalkan, nama saya Putri Patricia Purba dari jurusan S1 Farmasi 2022 juga. Saya Pendeta Timotius Budiono, saya dari Gereja Betani House of Restoration. Wawancara ini kami akan memberikan 2 pertanyaan dan untuk itu Bapak bisa menjawabnya secara singkat saja. Untuk pertanyaan pertama, silakan Florentasya. Baik, untuk pertanyaan pertama, kami ingin mendengar tentang pendapat Pak Budi, bagaimana tentang pengertian akhir zaman menurut pandangan Pak Budi. Terima kasih, boleh dijawab. Pengertian mengenai akhir zaman itu apa sih sebenarnya gitu? Ya, akhir zaman itu sebetulnya di masa bahwa Yesus datang yang pertama sampai Yesus datang yang kedua kalinya, yaitu di akhir zaman itu. Waktu Yesus datang yang kedua kali itu. Ya, kalau secara umum dikatakan memang hari kiamat, gampangannya kan gitu. Oh ya, itu. Cuma kalau yang kita orang Kristen, pengertian saya ini ya, itu bahwa Yesus datang yang pertama sampai Yesus datang yang kedua kali ini yang saya katakan zaman akhir itu di situ. Ya, karena yang kedua kali ada pengangkatan itu. Akhir zaman ini kan pasti ada, kalau dikatakan bahwa nanti Yesus datang kedua kalinya. Cuma kalau kita perhatikan betul bahwa ada tanda-tanda, tetap akhir zaman itu ada tanda-tandanya. Ya, tanda-tanda yang pertama di dalam Matius 24 ayat 3 sampai 8 ya. Itu pertama muncul yaitu penyesat nanti arahnya. Ya. Penyesat itu adalah pengajaran-pengajaran sesat begitu banyak muncul. Luar biasa sudah. Ya, karena pengajaran sesat ini ya seperti kayak saksi Yehova kan umum ya. Sekarang muncul lagi yang dari Korea, si Seonji namanya, itu malah gembalanya atau pimpinannya dianggap sebagai Yohanes yang kedua ya. Jadi tidak bisa mati lagi dia katanya. Sesat mulai muncul ya, Mormon, banyak pengajaran, dan terakhir pernah dengar menjual kafling di surga ya, luar negeri itu. Satu kaflingnya 1.600.000 mau bayar. Kedua, semakin meningkatnya peperangan. Ini sudah terjadi, ini mulai. Peperangan terjadi. Khususnya Israel nanti akan diserang habis-habisan. Yang ketiga, ada kelaparan dan gempa bumi di mana-mana. Nah, sekarang ini bahaya besar dalam kehidupan di Indonesia pun sama. Ya, ini pun akan digenapi ya di dalam Wahyu 6 ayat 8 itu sama. Itu melalui yaitu kuda putih. Kuda putih itu adalah ajaran-ajaran sesat di sana. Kuda merah itu peperangan. Ini sudah jalan juga. Ketika kuda hitam dikatakan kesulitan ekonomi, dikatakan bahwa kematian perang sampar. Ya kalau kita tahu terakhir ini kita ada apa namanya? Covid itu salah satunya sampar. Yang kedua ya seperti kilat dikatakan di dalam Alkitab ya, di dalam Matius 24 ayat 27 di situ. Dan yang selanjutnya dengan cara yang seperti dia naik ke surga di Bukit Zaitun di situ. Di mana dia naik, dia akan turun sama di situ nantinya. Keempat dengan kuasa dan kemuliaan yang besar, itu nanti dia datang kedua kalinya. Itu tentang kedatangan Tuhan yang kedua. Kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa di situ. Nah, demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan di situ. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17 di situ. Ya, demikian juga dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 dikatakan bahwa kita akan berhimpun bersama-sama dengan Dia. Jadi kita akan ditemukan dan dikumpulkan bersama-sama nanti. Waktu kedatangan Tuhan yang kedua di situ. Ya. Tuhan Yesus yaitu mendambakan suatu
persekutuan yang erat dengan umatnya, itu di mana yang dikatakan rapture nanti arahnya, dinamakan satu pengangkatan itu akan terjadi. Rapture di situ, di udara tadi Yesus datang tentang rapture, dia akan mengangkat orang-orang yang mati dibangkitkan yang percaya Yesus, tapi ya, dan orang-orang yang masih hidup diubahkan tubuhnya menjadi tubuh kemuliaan itu. Kristus akan datang menghakimi perbuatan orang-orang percaya, serta dia akan membagikan pahala. Orang yang percaya tidak lagi dihakimi karena dosa-dosanya. Tidak akan dihakimi lagi dalam Yohanes pasal 5 ayat 24. Ya. Karena Yesus telah menanggungnya di situ. Ya. Ketika Kristus datang kembali, orang percaya akan dihakimi tadi kaitannya dengan talenta yang dimiliki. Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30 di situ. Yaitu seperti kayak uang mina, kayak talenta di situ ya. Semua Tuhan lihat dikembangkan atau tidak. Enggak dikembangkan ya dikatakan dibuang dalam kegelapan yang penuh dengan getak gigi itu ya. Yang ketiga, untuk menyingkirkan sang penahan. Kita ini ada yang menahan. Penahan itu apa? Saya percaya bahwa yang menahan dia ini adalah waktu yang sudah ditentukan, bahwa nanti dia akan keluar, itu ada waktunya. Jadi masa pendurhakaan ini mereka sudah mempersiapkan diri, kalau sudah matang dia akan keluar di sana. Dan tadi kalau pengangkatan kita akan diangkat terlebih dahulu. Mereka di gereja tapi tidak percaya Yesus, menyangkal kuasa Yesus, yaitu antikris sebetulnya ya. Cuma yang saat ini untuk kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, ya kita harus mempersiapkan diri betul, ya. Kita harus hidup benar, melekat sama Tuhan, ada pujian dan penyembahan di dalam diri kita, harus mengalami pribadi dengan Tuhan. Kalau tidak, kita tidak akan pernah bisa menang dalam hidup kita. Dan di saat Yesus datang kedua kalinya, kita akan menyangkal dia nanti. Kita akan kalah. Karena ada penyiksaan yang akan terjadi, kita akan menyangkal Yesus sebelum Yesus datang itu nanti. Masa antikris itu ya. Saya kira itu aja. Terima kasih banyak Bapak untuk penjelasannya, sangat luar biasa sekali. Ya, Tuhan berkati yuk. Terima kasih banyak ya Bapak. Ya, Terima mari. Malam Ibu, kami dari mahasiswa UPH. Di sini kami ingin meminta kesediaan Ibu untuk wawancara, karena di sini kami ada tugas untuk wawancara salah satu pendeta di salah satu gereja. Jadi mungkin kami akan langsung mulai aja ya Bu. Nanti pertanyaannya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih Ibu. Kenalkan, saya Gracia Amanda Marpaung Ibu. Jadi untuk saya langsung aja ke pertanyaan pertama. Menurut Ibu sendiri, apa sih itu pengertian dari akhir zaman? Di GPM itu, ya akhir zaman itu dipahami sebagai parusia atau kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali. Ya, di mana pada saat peristiwa itu terjadi, maka akan terjadi penghakiman. Ya, penghakiman akhir bagi orang-orang percaya, penghakiman dan penyelamatan. Jadi itu dipahami seperti itu. Ya, akhir zaman itu kedatangan Tuhan untuk kalian kedua manusia. Oke, terima kasih untuk jawabannya Ibu. Mungkin kita langsung next aja ke pertanyaan kedua yang nanti akan disampaikan oleh teman saya, Esther. Silakan Esther. Baik Bu, untuk pertanyaan yang kedua itu, bagaimana pendapat Ibu tentang kedatangan Tuhan kembali di akhir zaman? Jadi yang tadi, jadi akhir zaman itu dipahami sebagai kedatangan Tuhan yang kedua. Lalu kedatangan Tuhan yang kedua kali itu, yaitu juga dipahami sebagai suatu peristiwa di mana di dalamnya terjadi penghakiman akhir. Penghakiman akhir sekaligus juga penyelamatan bagi orang-orang percaya yang hidupnya benar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bu atas jawaban yang sudah diberikan. Terima kasih ya Bu untuk kesediaannya malam ini untuk wawancara ini. Semoga wawancara ini mendapatkan hasil yang baik untuk kami juga dan juga untuk Ibu. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Terima kasih Bu. Dan memberkati. Ya. Ibu.